Halo guys, balik lagi dengan Adi di sini. Jadi di video kali ini gue seperti biasa pengen review TWS terbaru dari Soundpeats ya. Jadi ini adalah Soundpeats T3. Nah, jadi gue mau bahas sedikit harganya ya. TWS ini tuh punya harga yang di 500 ribuan. Jadi ini sama dengan TWS yang gue review sebelumnya ya, Nakamichi. Yang spesial dari TWS ini tuh sama-sama sudah support ANC dan transparency mode. Jadi buat kalian yang perlu TWS ANC dengan harga yang budget, mungkin ini akan menjadi video yang kalian butuhkan. Oke, kalau kita lihat dari packing ya atau unboxing dari TWS ini membawa buku manual dan garansi resmi dari Indonesia. Ya, karena gue beli di official store-nya Soundpeats Indonesia ya guys ya. Di dalamnya seperti biasa ada buku manual, ada e-tip cadangan dan kabel USB Type-C. Nah, bentuk dari si Soundpeats T3 ini bentuknya lumayan kecil ya, ringkas dan compact. Ya gue suka desainnya ya, terbuat dari bahan matte yang ada tulisan S simple di bagian depan. Di bagian sampingnya ada USB Type-C yang desainnya agak aneh ya. Jadi ini USB Type-C-nya desainnya nggak di tengah. Buat kalian yang punya apa istilahnya yang perfeksionis, ini mungkin akan terlihat aneh dan mengganggu kalian guys. Karena ini nggak simetris. Nah, di bagian depannya ada indikator yang bisa memberikan informasi baterai yang tersisa dari TWS ini. Bodinya terbuat dari bahan matte dan charging portnya itu terdiri dari dua magnetik bagian kanan dan kiri. Nah, untuk pairing atau mengkoneksikan TWS ini ke handphone kalian itu lumayan mudah. Ya, seperti TWS pada umumnya. Kalian buka case-nya lalu connect aja ke Bluetooth gitu ya. Terus kalau kita lihat model dari si TWS ini, dia tuh bentuknya ya desainnya seperti AirPods Pro ya. Warnanya hitam yang gue pilih, ini full black, dan kalian bisa lihat di sini bagian bodinya tuh lumayan besar dan sedikit menonjol ya guys ya. Di sini ada logo R untuk bagian yang kanan dan ada logo L yang bagian kiri, dan menariknya lagi di sini ada beberapa microphone ya guys, atau lubang yang mungkin inilah tuning dan pick up voice karena TWS ini sudah support ANC dan transparency mode ya guys ya. Jadi TWS itu desainnya plastik, ya sedikit kelihatan chips ya karena di sini ada terlihat banget sambungan-sambungan dari TWS ini ya, dan kalau kita lihat bagian dalamnya atau earbuds kita buka, kelihatan meshnya sedikit rapat. Jadi ini meshnya agak unik ya guys. Ini meshnya tuh rapat ya, lubang-lubang ya, nggak seperti TWS yang harganya sama di rentan harga 500 ribuan ya guys ya. Dan e-tipsnya ini standar ya. Menurut gue pribadi tidak sebagus Nakamichi yang gue review sebelumnya. Jadi kalian mungkin bisa ganti-ganti ini sesuai dengan selera kalian atau brand-brand merek lain yang favorit kalian guys ya. Nah, masuk ke bahas fitur atau dari touch controlnya dari TWS ini ya. Pertama, TWS ini setahu gue yang gue coba tuh dia nggak punya aplikasi ya. Jadi aplikasi si Soundpeats-nya sendiri itu tidak ada ya. Maksudnya ada, tapi nggak bisa dipakai di TWS ini yang Soundpeats T3 ini. Biasa pakai Soundpeats yang versi Sonic atau H2 mungkin ada biasanya ya buat atur equalizer, tapi ini nggak ada. Tap sekali, kalian bisa melakukan perubahan volume atau atur volume dari TWS ini. Ini menarik banget ya guys ya. Yang kanan untuk membesarkan, yang kiri untuk mengecilkan. Tap besar atau yang kiri tap kecil. Nah, untuk dua kali untuk play and pause, tiga kali ya bagian kanan untuk masuk ke menu voice assistant ya, kayak Siri atau Google Voice atau Alexa. Nah, yang bagian kiri tiga kali di tap itu juga sama. Nah, bagian kanan kalau kalian hold lebih dari 1,5 detik, ya itu akan masuk ke next track. Tapi sayangnya ya untuk yang kiri nggak bisa previous track. Dia cuma masuk ke ANC mode atau transparency mode. Nah, terus untuk microphone-nya. Jadi TWS ini juga dia mengklaim punya chips yang baik untuk microphone ya. Dan setelah gue coba memang surprisingly lumayan cukup bagus ya. Jadi kita bisa coba-coba mode ANC, transparansi untuk bicara di voice recorder atau ketika kita telepon. Si Soundpeats mengklaim dia punya AI atau fitur automatic ya, untuk menyesuaikan adaptive voice pickupnya ketika dipakai telepon ya. Dan mungkin ini maksudnya adalah menyesuaikan untuk masuk ke transparency mode gitu ya. Dan mereka mengatur itu. Dan menurut gue ini lumayan menarik ya. Untuk TWS harga 500 ribuan. Ini TWS yang cukup pintar gitu ya. Dan suaranya juga lumayan oke. Nah, lebih baik tapi kalian aja yang menilai suaranya bagus atau enggak. Oke, sekarang saya cobain mikrofonnya dari si Soundpeats. Balik lagi Soundpeats apa ini? T3 ya. Nah, ini ANC-nya off. Nah, dibandingkan dari kamera ini sama si mikrofonnya si Soundpeats ini menurut kalian bagus yang mana ya? Dan biasa di sini kalau misalnya ini kita deketin ya, jadi kalian bisa lihat mana yang ngasih, kadang yang kiri, kadang yang kanan ya, kalian secara tahu sendiri ya. Nah, dia di sini nih. Jadi pasti kalau begini juga lebih besar suaranya. Dibandingkan dengan tadi yang mode di telinga ya. Mungkin buat kalian yang perlu bicara yang sangat jelas, kalian harus seperti ini. Dan ini ANC-nya off ya. Nanti kita mau coba ke mode yang lain. Nah, sekarang mode Phase 2 namanya, atau enggak transparency mode ya. Jadi suara dari luar itu bisa masuk ke telinga kita lebih besar.
mau cari lagi ya. Nah, sebelah sini, sebelah kirinya lebih besar ya. Menurut kalian dibandingkan dengan tadi, mana yang lebih bagus menangkap suaranya ya? Ketika yang sekarang mode pass through atau yang tadi mode biasa? Atau dari kamera ini, atau nggak ada bedanya sama sekali. Kita mau coba lagi ke mode yang selanjutnya, mode ANC mode ya. Kita mau coba. Jadi suara dari luar harusnya terblokir ya. Dan ada perbedaan nggak menurut kalian antara si ANC ini dengan tadi transparansi dan mode yang default? Dan menurut kalian gimana secara keseluruhan? Kamera dari mikrofon ini bagus banget dibanding dengan kamera yang sebelumnya. Oke, bye. Nah, terus untuk bagian audio quality atau suara dari TWS ini tuh gimana sound signature-nya. Ketika dengerin musik pertama kali pakai T3 ini jelas banget bahwa powernya lumayan terasa dan bassnya adalah yang paling besar. Tapi bassnya tuh soft gitu ya, nggak begitu punchy. Suara midnya itu sedikit drop, sedikit agak mendengung gitu ya. Dan sayangnya tidak begitu clear. Dan untuk treble-nya ini tidak extend, jadi dia tidak begitu sensitif. Jadi buat kalian yang suka cering, nah ini tidak terlalu nge-cering, jadi sedikit agak warm gitu ya. Jadi ini beda banget sama Sonic gitu ya. Jadi kalau Soundpit itu kan punya beberapa sound signature menurut gue ya. Jadi ada T series, ada yang Air series, ada yang Sonic series atau yang Edge series ya. Nah ini tuh suara yang menurut gue terasa berbeda dengan Sonic yang gue suka atau Edge series yang gue suka ya. Memang gak saya terasa, tapi ya seperti tadi gue bilang ya, separasinya dan sound setnya, gue dengerin lagunya Hysteria di sini tuh kelihatan banget memang mirip rasanya dibandingkan dengan Nakamichi ya. Jadi untuk rekan 500 ribuan tuh Soundpit dan Sonic ini tidak bisa mengemas dalam paket yang lengkap. Nah terus untuk tes berikutnya di lagunya Shiver ya, treble itu memang terasa tidak begitu sensitif. Artinya buat kalian yang kupingnya sensitif ini tidak akan terasa sakit gitu ya, karena treble-nya tidak begitu extend banget gitu ya, dan masih bisa ditolerir. Jadi dia nggak begitu tinggi. Jadi menurut gua TWS ini tuh masih sama kayak Nakamichi ya, cocoknya tuh buat lagu-lagu yang warm, yang intim ya, suara yang berat macam Exile-nya Taylor Swift dan Bon Iver gitu ya. Buat kalian yang mencari sound quality gitu ya, fokus kepada sound quality ini enggak ya gitu ya. Karena sebenarnya TWS ini tuh bilangnya dia fokus dengerin musik yang fokus. Nah, karena dia punya ANC dan transparency mode. Saat ini 500 ribu adalah TWS yang menarik sih ya, karena dia sudah punya ANC dan transparency mode. Dan gimana ANC-nya? Begini, ANC-nya menurut gue cukup baik. Transparansinya memang tidak sebaik dari ANC-nya. Artinya tidak sesignifikan gitu terasanya gitu ya. Apa ya, bukan transparansi, dia nyebutnya apa? Pass through gitu ya, pass through. Jadi suara dari luar tuh ambience tuh masuk ke telinga kita, jadi bikin kita lebih aware. Maksudnya seperti itu ya. Jadi buat kalian yang mau olahraga, ngasih kesan aware aja, nah ini cukup gitu ya. Bukan yang jelas banget gitu ya. Kalau menurut gua Nakamichi lebih bagus ya untuk harga segini ya. Dan ANC-nya menurut gua 11-12 gak begitu jauh, tapi gue lebih suka Nakamichi dibandingkan dengan Soundpitch yang ini ya. Ya ini just oke lah gitu ya. Dan ANC dan touchpad-nya juga tidak begitu mempengaruhi kualitas dari audionya. Jadi menurut gue ini masih levelnya sangat baik ya. Koneksi, jadi TWS ini sudah punya koneksi yang terbaru 5.2 ya. Untuk pairing gak punya masalah, untuk connect disconnect juga gak ada masalah ya. Standar lah ya, untuk kita pakai jauh-jauh banget sih masih oke. Mungkin yang mau gue komplain adalah baterainya, karena dia cuman gak nyampe 20 jam ya menurut manualnya. Dan kalau ANC-nya aktif mungkin ini bisa lebih cepat lagi guys ya. Bukan mungkin, pasti lebih cepat lagi nge-drainingnya. Dan untuk ngecasnya memang menariknya cepat ya. Jadi percobaan gue tuh nggak nyampe 2 jam dia udah penuh ya. Maksudnya dari sekitar 10% lah ya, di bawah 20% tuh langsung 2 jam itu cukup. Nah, jadi baterainya tuh punya smart power indicator ya, yang bisa ngebeda-bedain nih buat tahu levelnya dari mana. Contohnya kalau warnanya green ya atau hijau, baterainya sekitar 50-100%. Kalau kuning atau sudah warning ya 10-49%. Nah, kalau merah itu artinya baterai itu di bawah 10% guys. Oke, jadi sebenarnya TWS di rentan harga 500 ribuan tuh sekarang standarnya tinggi ya. Harus sudah punya ANC, dan memang belum ada menurut gue pribadi yang balance dengan audio kualitasnya yang bagus. Jadi sekarang ini levelnya masih ANC-nya bagus, suaranya kurang. Model yang lain tuh suaranya bagus tapi nggak punya ANC. Jadi ada hal yang harus dikorbankan. Kebutuhannya harus sesuai dengan selera kalian. Buat kalian yang sedang olahraga, pengen fokus, punya TWS yang ANC dan ada fitur transparansinya, ya mungkin ini TWS yang masuk kategori gitu ya. Dan tapi suaranya mungkin seperti yang gue jelaskan tadi ya. Kalau gue pribadi sih suaranya ini bukan gue yang senengi gitu ya untuk di rentang 500 ribu gitu. Tapi ya satu sisi ini punya transparansi dan ANC, yang mana itu bisa bikin lu fokus ngedengerin musik ya. Atau ketika lu olahraga itu bisa lu bikin kedap lagi, dengerin lebih intim lagi dengerin musiknya. Dan di rentang harga segitu ketat banget sekarang guys. Ada Soundpitch, ada Nakamichi, ada Viata, ya Vivan ya. Ini sangat-sangat ketat gitu ya. Jadi saran gue, kalau kalian mencari clarity atau mencari sound quality gitu ya, kalian bisa ke model yang H series atau yang Air series gitu ya. Jadi kalau kalian mau nyari yang budget ANC gitu ya, yang harganya lebih murah, mungkin ini adalah pilihan yang tepat bagi kalian yang sedang Soundpitch.
Oke guys, jadi segitu dulu video gue kali ini ya. Semoga video ini ngebantu kalian ya supaya nggak bingung lagi nih kalian tuh perlunya TWS yang seperti apa sih dengan harga 500 ribuan ini guys. Kalau ada hal yang ingin lo tanyain, komen aja di bawah atau lu bisa kontak gue di sosial media gue. Oke ya. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Selamat tahun baru, sehat selalu. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.